Mengapa Allah menciptakan manusia padahal manusia tidak pernah meminta untuk diciptakan? Mengapa manusia harus tercipta sehingga menanggung berbagai penderitaan dalam hidup? Mengapa Allah menciptakan manusia sehingga harus sengsara? Bukankah lebih baik manusia tak tercipta sehingga tak harus merasakan kesengsaraan? Pertanyaan semacam ini kerap muncul di benak sebagian orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Meskipun pertanyaan ini sederhana, tapi akan memerlukan jawaban yang agak panjang. Kali ini kita akan membahas pertanyaan semacam ini secara agak detail dengan berpedoman pada firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad sebagai pendahuluan. Harus diketahui bahwa sebenarnya dalam Al-Quran kita diajari untuk tidak menanyakan tentang perbuatan Allah kenapa begini dan kenapa begitu, tetapi harusnya kita sibuk mempertanyakan tindakan kita sendiri, apakah sudah tepat atau belum. Allah berfirman, Allah tak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya, merekalah yang dimintai pertanggungjawaban. Qs. Al-Baqarah 30. Bila mau dibuat perbandingan, kita sebagai manusia terbiasa memelihara hewan ternak, mengembangbiakannya lalu menyembelihnya sebagai makanan tanpa merasa bersalah sedikitpun sebab merasa berhak melakukannya. Padahal, kuasa kita pada hewan ternak itu amatlah sedikit sebab bukan kita yang memberi dan menjamin kehidupan hewan itu, tetapi semuanya dilakukan hanya oleh Allah. Namun anehnya manusia kerap kali merasa begitu spesial sehingga seolah Tuhan sekalipun harus meminta persetujuannya padahal dirinya sendiri adalah seutuhnya mutlak milik Tuhan sehingga Tuhan berhak melakukan apapun terhadap dirinya. Kekuasaan mutlak Allah untuk melakukan apapun sesuai kehendaknya disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali dengan berbagai redaksi. Salah satunya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Tuhanmu maha melakukan apa yang ia kehendaki. Qs Hud 107. Kekuasaan Allah untuk melakukan apapun tanpa persetujuan siapapun dan tak bisa ditentang siapapun adalah bukti kesempurnaannya. Bila Allah masih bisa dimintai pertanggungjawaban, masih bisa ditanya kenapa dan mengapa, masih butuh persetujuan pihak lain atau perlu bermusyawarah tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak, maka itu berarti Allah tak sempurna dan karena itu bukan Tuhan. Ketuhanan Allah yang tak diragukan lagi dan kemahasempurnaan yang dimilikinya menjamin Allah bebas dari semua itu dan bebas melakukan apapun. Karena itulah, ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan hampir selalu diikuti dengan pernyataan, apa yang dikehendaki Allah, sebagai isyarat kebebasan kehendak Allah. Perhatikan ayat-ayat berikut. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Qs. Al-Qasas. Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu, sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu, sesudah kuat itu lemah, kembali, dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Qs. Ar-Rum 54. Penjelasan tentang kebebasan Tuhan untuk melakukan apapun yang Ia kehendaki di atas adalah kaidah pokok dalam pembahasan perbuatan Allah. Keberadaan sifat iradah ini berkonsekuensi pada peniadaan adanya keharusan, larangan, dan intervensi apapun terhadap tindakan Tuhan sehingga tindakannya tak bisa ditanya mengapa. Namun demikian, kita beruntung sebab ternyata Allah mau memberikan informasi tentang tujuan penciptaan manusia agar pertanyaan di benak kita hilang. Tujuan tersebut adalah 1. Sebagai pengurus, khalifah, bagi planet bumi, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qs. Al-Baqarah 30. 2. Untuk menyembah Allah sebagaimana dalam firman Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Qs. Al-Zariyat 56. Mengomentari ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat itu adalah, sesungguhnya aku menciptakan mereka hanyalah supaya aku memerintah mereka menyembahku, bukan karena aku butuh terhadap mereka. Makna ayat itu adalah bahwa Allah menciptakan manusia supaya menyembah Dia saja, tak menyekutukan dengan yang lain. Siapa yang taat pada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Siapa yang bermaksiat padanya, Allah akan menyiksanya dengan parah. Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 7/425. 3. Supaya manusia tahu kemahakuasaan Allah, sebagaimana firman Allah. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Qs At-Talaq 12:4. Sebagai bukti kelayakan untuk ditempatkan di tempat mana di akhirat. Akhirat mempunyai 2 tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Allah bisa saja langsung menciptakan manusia untuk seketika ditempatkan di keduanya tanpa alasan apapun. Tetapi Allah tak melakukannya. Allah memilih membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu untuk melihat sendiri amal perbuatannya sehingga layak di tempat mana. Allah berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan bumi, agar Ia membalas orang-orang yang berbuat buruk sebab apa yang mereka kerjakan dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Qs. An-Najm 31. Dari kemenangan dan kesabaran menghadapi berbagai kesusahan itulah kita dapat membuktikan kelayakan kita untuk menjadi penghuni surga. Meskipun sebenarnya amal perbuatan manusia tak cukup untuk menebus surga yang begitu sempurna. Namun kemurahan Allah membuat kita tahu bahwa melakukan amal kebaikan, bersyukur terhadap nikmat dan bersabar terhadap musibah adalah hal yang dapat membuat kita mendapat balasan surga. Itulah di antara alasan yang dinyatakan secara eksplisit dari Al-Quran tentang kenapa Allah menciptakan manusia. Dari informasi itu, kita jadi tahu tujuan hidup di dunia ini untuk apa dan seharusnya kita fokus untuk memenuhinya dan tak ada opsi lain bagi manusia. Adapun segala kesusahan dan kesulitan yang menimpa manusia sebagai konsekuensi dari hidup, itu tak lepas dari hikmah yang besar. Setiap sakit, bahkan sekecil apapun, akan diganti dengan pengampunan dosa dan pahala. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan. Dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. H.R. Bukhari. Tak seorang pun muslim yang tertimpa kesusahan berupa sakit atau lainnya, kecuali Allah menggugurkan kesalahannya, sebab hal itu seperti halnya pohon yang menggugurkan daunnya. H.R. Muslim. Dengan demikian kita tahu bahwa segala yang terjadi pada diri seorang muslim itu sejatinya adalah jalan baginya menuju surga. Susah dan bahagia seluruhnya dapat menjadi sebab mendapat surga bila ia tahu caranya. Rasulullah bersabda, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin bahwa segala situasinya adalah kebaikan baginya. Itu tak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Bila ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur sehingga menjadi kebaikan baginya. Bila ia mendapat kesusahan, ia bersabar sehingga menjadi kebaikan baginya.
HR Muslim. Dengan menyadari kenyataan ini, maka bersyukurlah kita sudah tercipta di dunia. Bila kita tak tercipta, maka tak mungkin kita mendapat potensi untuk kekal di surga. Bertahun-tahun kesengsaraan di dunia tak ada apa-apanya bila itu diganjar dengan sebuah kebahagiaan yang abadi. Semoga ulasan ini bermanfaat. Wassalam.